Dari sekitar 20 menit yang lalu. Untuk sampel yang kita ambil seperti apa? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah toksikologi, lalu ada yang patologi anatomi, dengan yang ketiga ada dari bahan yang bagus. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, meninggal secara tak wajar, makam Bacalek Pesisir Barat Razak dibongkar. Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung melakukan ekshumasi terhadap jenazah bakal calon legislatif atau Bacalek Pesisir Barat, yakni Razak pada Selasa 1 Agustus 2023. Razak diduga meninggal tak wajar. Pantauan Tribun Lampung di lokasi, tim forensik sudah mulai membongkar makam Razak. Terlihat sejumlah aparat kepolisian dan juga TNI berjaga di sekitar tempat pemakaman umum di Pekon Raja Basa, Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat Lampung. Sementara pihak keluarga Razak terdengar melantunkan ayat suci Al-Quran sambil menunggu proses penggalian makam. Warga sekitar juga ikut menyaksikan proses ekshumasi tersebut. Sebelumnya, Ketua Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Pesisir Barat Dedi Irwan mendukung pihak kepolisian untuk mengungkapkan penyebab kematian Razak, salah satu bacaleknya. Ia juga mendukung pihak keluarga almarhum terkait permintaan untuk dilakukan ekshumasi. Dikatakan pihak sangat kehilangan atas berpulangnya Razak karena ia merupakan bagian dari keluarga besar DPC PPP Pesisir Barat Lampung. Ia tak menyangka Razak akan pergi begitu cepat. Terlebih sebelum meninggal almarhum terlihat sehat dan tak menunjukkan kejanggalan apapun. Maka dari itu pihaknya sangat setuju mendapatkan informasi bahwa almarhum telah meninggal secara mendadak dan terlebih pada saat kejadian waktu bertepatan dengan hari terakhir verifikasi administrasi bakal calon legislatif. Terkait dengan pelaksanaannya aja, Pak. Ya. Saya minta penjelasannya terkait dengan pelaksanaan ekshumasi ini. Untuk pelaksanaannya. Ya. Tadi kami mulai untuk identifikasi makam 8.50, lalu kita mulai untuk pemeriksaan luarnya ke 10.06 dalam waktu kurang lebih 30 menit. Selebihnya kami melakukan pemeriksaan dalam. Sisanya ini tinggal terakhir hanya penjahitan untuk perapihan. Kalau sampel dan lain sebagainya sudah selesai dari tadi. Dari sekitar 20 menit yang lalu. Untuk sampel yang kita ambil seperti apa? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah toksikologi, lalu ada yang patologi anatomi, dengan yang ketiga adalah patologi klinik yang nanti kami coba bawa di Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan usap yang kami dapatkan dengan mikroskop. Kalau yang itu kami pastinya bawa ke Bayangkara. Sisanya yang kedua, 2 hal tersebut dibawa ke tempat yang sudah bekerja sama dengan kami. Ini untuk hasil itunya dia dimungkinkan berapa minggu? Hasil itunya apa nih? Hasil penelitian. Maksudnya untuk hasil penunjang tersebut. Iya. Kalau untuk patologi klinik kami usahakan tidak lebih dari seminggu. Tapi kalau toksikologi, karena ini dikirim ke Puslapor, melihat nanti waiting listnya kami Bayangkara dalam hal ini mewakili Lampung masuk di waiting list urutan keberapa. Namun kalau patologi anatomi biasanya kami bekerja sama dengan lab bukan di Puslapor karena belum ada. Jadi kurang lebih seminggu itu pun selesai. Yang agak lama yang toksikologi karena memang menunggu waiting list karena itu di Puslapor se-Indonesia. Tapi dalam pelaksanaan ini nggak ada kendala? Untuk apanya nih? Untuk pelaksanaan. Saat ini tidak ada. Kalau untuk secara keseluruhan kegiatan kami ya, untuk ekshumasi ini seluruhnya belum ada. Jadi untuk hasil itu nanti diserahkan kemana? Hasil kesimpulan seluruhnya kami serahkan kepada penyidik yang memberikan surat permintaan visum kepada Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian nanti hasil visum et repertum kami berikan kepada penyidik yang memang berwenang yang telah mengirimkan ke kami berdasarkan surat permintaan visum tersebut. Mau bertanya, mungkin terkait dengan pelaksanaannya aja, Pak. Ya. Saya minta penjelasannya terkait dengan pelaksanaan ekshumasi ini. Untuk pelaksanaannya. Ya. Tadi kami mulai untuk identifikasi.
Berita selanjutnya, mesin dari minibus Xenia mati saat melintasi rel hingga terlempar oleh kereta api di Natar, Lampung Selatan sejauh 8 meter. Minibus Xenia yang terlempar kereta api Babaranjang nomor seri 3078 di perlintasan kereta api kilometer 2016-23 di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bermula dari mesin yang mati. Sebelumnya minibus Daihatsu Xenia yang terlempar karena kereta api Babaranjang di perlintasan kereta api Desa Haji Mena, Natar, Lampung Selatan ini karena hendak menyeberangi rel. Ketika berada di rel perlintasan kereta api di Haji Mena, Natar, Lampung Selatan tersebut, minibus Daihatsu Xenia itu mati mesin hingga akhirnya terlempar oleh kereta api Babaranjang nomor 3078. Menurut Henry Cahyo, seorang saksi mata kecelakaan tersebut, ia mengatakan mobil Xenia warna silver itu berjalan dari arah Desa Sodisari mengarah ke Jalinsum, Natar, sehingga terjadilah kecelakaan kereta api tersebut. Minibus Xenia yang terlempar kereta api Babaranjang ini membawa 3 anak sekolah. Identitas ketiga pelajar yang berada di dalam minibus Daihatsu Xenia berwarna silver yang terlempar oleh kereta api Babaranjang dengan nomor seri 3078 di perlintasan kereta api kilometer 2016-23 di Desa Haji Mena, Natar, Lampung Selatan tersebut adalah Azura Keisha, berusia 13 tahun, pelajar SMP 3 Haji Mena, warga Perumpuri Kesejahteraan Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu Julian Zaika Pasha, 13 tahun, Muhammad Ican Sanjaya, 13 tahun, merupakan pelajar dari SMP 3 Haji Mena dan warga perumahan Lumenta, Desa Haji Mena. Dari manajer Humas PT KAI Drive 4 Tanjung Karang, Ashar Zaki mengatakan, masinis membawa kereta Babaranjang nomor kereta api 3078 dari arah Tanjung Karang menuju Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Kereta itu menabrak mobil ya kalau nggak salah ya. Kejadiannya jam 12:40. Nah pada saat itu kereta dari arah mana mau ke mana nih, Mbak? Dari arah sebelah sana mau ke sana. Tanjung Karang mau ke Kota Bumi ya. Iya. Nah itu jam saat itu posisinya emang rame atau gimana, Mbak? Posisinya Sepi ya. Nah mobil itu dari arah mana mau ke mana, Mbak? dari arah sana, Dari arah mana itu? dari arah SMP 3 Oh SMP 3 ke arah mau ke arah Haji Mena. Oh Haji Mena. Nah terus saat kejadian itu yang Mbak tahu di dalam mobil itu ada siapa aja sih, Mbak? Ada 4 orang. 4 orang. Kemudian siapa saja sih kalau boleh tahu, Mbak, itu, Mbak? Ada 1 wanita ya. 3 Siswi ya. 3 laki-laki. 3 laki-laki. Yang siswi kayaknya sekolah sih 3 orang. Oh siswi. Yang nyupirnya ke 1 bapak. Bapak. Nah kemudian yang Siswinya 3 orang kan, Nenek? Siswinya 3 orang. oh Siswanya 3 orang. Siswi. 1 siswi, 2 siswa. oh gitu. Nah kejadian kondisi si korban pada saat itu gimana, Mbak? Luka-luka sih. Luka-luka di bagian apa saja? Ada yang di bagian kepala. Malah. Ada yang apa namanya? Tangan. Bagian tangan. Siswinya itu tangan itu. Tangannya hancur. Ada korban jiwa nggak sih, Mbak? Dalam kejadian itu? Terlihat Luka-luka aja. luka-luka saja ya. Ada yang pingsan. Kritis lah. Oh pingsan. 1 orang cewek. Satu yang cewek pingsan ya. Di Desa Haji Mena ini emang sering terjadi laka lantas atau seperti apa sih, Mbak? Enggak tepat sih. Ya udah 2 tahun yang lalu sih, kayaknya 2 tahun yang lalu kan. Kejadian. Ini dijaga nggak sih, Mbak, sebenarnya? Yang jaganya sukarela gitu. Oh sukarela dari warga juga gitu ya. Oh tapi emang ada setiap hari yang jaga ya. Tiap hari ada. Cuman kan kadang dia nggak non-stop 24 jam, kadang pulang. Lagi pulang kayaknya. Lagi pulang ya. Lagi tidak di sini. Oh lagi tidak di tempat ya, Mbak ya. Mbak izin nama siapa, Mbak, izinnya? Diana. Diana apa panjangnya? Mas Diana. Mas Diana. Berita selanjutnya, terjadi kebakaran di rumah warga di Lampung Utara. Dapur rumah warga di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara terbakar pada Selasa 1 Agustus 2023. Dapur rumah milik Agung Suratman yang berada di Jalan Kapten Mustafa, Gang Lamtoro ludes terbakar. Nirmala, istri dari Agung ini mengaku saat peristiwa kebakaran dirinya sedang berada di rumah. Ia tak mengetahui secara pasti asal-muasal api yang menyebabkan dapurnya ludes terbakar. Melihat adanya kobaran api dari rumah, ia langsung membawa keluar peralatan rumah tangga. Sementara orang tuanya masih mencari kayu yang letaknya sekitar 50 meter dari rumah. Berita selanjutnya, ratusan warga Bandar Lampung bersih-bersih sampah di Pulau Pasaran. Ratusan warga melakukan aksi bersih-bersih sampah di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Aksi bersih-bersih sampah itu dilakukan pada Selasa 1 Agustus 2023 pagi. Terlihat ratusan warga bahu-membahu membersihkan sampah plastik yang menumpuk di Pulau Pasaran ini. Caca, 29 tahun yang merupakan warga sekitar mengaku sangat mendukung aksi bersih-bersih sampah ini. Hal itu lantaran sampah di Pulau Pasaran sudah menumpuk sejak lama. Caca berharap kegiatan serupa bukan hanya dilakukan lantaran viral, akan tetapi meminta masyarakat untuk pemerintah untuk juga rutin melakukan kegiatan serupa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Oli, warga Bandar Lampung yang tergerak untuk melakukan bersih sampah di Pulau Pasaran. Damkar Lampung Selatan bantu lepaskan cincin yang tersangkut di jari manis remaja. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis remaja perempuan yang bernama Nesya Alifara, 11 tahun yang merupakan warga Sinar Pasmah, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Yang basah 22, yang kering 20, yang keringnya 2, dan ambil. Kalau beli dari bahan yang bagus mah halo ya yang basah 22, yang kering 20, yang keringnya 2, dan ambil.
Berita selanjutnya menelan anggaran 814 miliar, 17 jalan rusak di Lampung diperbaiki tahun ini. Pemerintah pusat segera memperbaiki ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. Kepala Balai Pelaksana Jalan atau BPJN Lampung, Susan Novelia mengatakan, pihaknya sudah menuntaskan penandatanganan kontrak perbaikan ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. Ia menyebutkan ada 17 kontrak perbaikan ruas jalan rusak di Provinsi Lampung yang penandatanganannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Rinciannya ada 10 ruas jalan kabupaten dan 7 ruas jalan provinsi. Adapun ruas jalan rusak itu akan diperbaiki dengan menggunakan dana yang mencapai 814 miliar. Diketahui ruas jalan provinsi yang rusak, penanganannya ini diambil alih pemerintah pusat yang bermula dari sidak Presiden Joko Widodo ke Lampung pada beberapa waktu lalu. Di akhir sidaknya, Jokowi menjanjikan pemerintah pusat akan membantu perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. Susan Novelia menyebutkan progres perbaikan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2023. Dijelaskan pula penanganan perbaikan jalan rusak itu memiliki teknis yang berbeda. Untuk jalan yang mengalami kerusakan parah dengan intensitas kendaraan yang melintas tinggi, maka perbaikan akan dilakukan dengan pengecoran beton. PUKM melalui BPJN Lampung untuk 15 ruas jalan saat ini sudah penandatanganan kontrak, artinya kegiatan ini sudah bisa dijalankan. Kami sudah ada penyedia jasa yang akan menyelesaikan kegiatan terkait IJB di 7 ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan 10 ruas jalan lainnya di kewenangan kabupaten kota. Ini sudah kita ambil alih di pusat, dalam hal ini di BPJN Lampung. Artinya di lapangan sudah mulai bergerak untuk mobilisasi dan pelaksanaan kegiatan. Penanganan utama di tiap-tiap ruas jalan ini akan berbeda tergantung kerusakan yang terjadi di sana. Secara umum, kerusakan berat itu akan ditangani dengan liquid pavement dengan menggunakan beton. Kemudian juga ada dengan flexible pavement atau aspal. Pelaksanaan berlangsung dari bulan Juli ini, dimulai dari tanggal 31 Juli sampai 31 Desember 2023 nantinya. Untuk saat ini berarti sudah clear penandatanganan kontraknya, sudah dirilis penyedia jasa dan sudah akan dilakukan kegiatan di lapangan sekarang. Untuk yang 7 ruas jalan di mana aja? Ruas jalannya tersebar. Kalau untuk kewenangan provinsi ini yang dikunjungi oleh Pak Presiden Jokowi di bulan lalu di ruas Simpang Konflik Purwotani, ini di akses tol Kota Baru. Kemudian di paket satu lagi juga di ruas Simpang Konflik Purwotani, akses menuju Kota Baru. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh 2 penyedia jasa, mengingat ruas jalan yang ditangani ini cukup panjang, kami membutuhkan waktu yang singkat untuk melaksanakannya sehingga pekerjaan ini dilakukan di berbagai kegiatan. Itu di Lampung Selatan lokasinya. Kemudian kewenangan provinsi lainnya yang diambil alih pusat adalah di Lampung Tengah untuk peningkatan struktur dan rehabilitasi jalan ruas Kota Gajah Simpang Randu paket 1, kemudian ada ruas Kota Gajah Simpang Randu paket 2, lokasinya di Lampung Tengah. Kemudian juga ada di Simpang Randu Seputi Surabaya paket 1 dan Simpang Randu Seputi Surabaya paket 2. Satu lagi yang kewenangan provinsi diambil adalah di akses tol, yaitu akses tol Lampu Kipang dan akses tol Gunung Kating. Jadi ada 17 jalan provinsi yang dikerjakan oleh pusat. Sisanya tersebar di Kabupaten Mesuji. Di Mesuji itu ada Simpang Segitiga Emas Muara Tenang, kemudian Muara Tenang Margo Jati. Di Tulang Bawang ada ruas Boga Taman Pasar Batang. Kemudian di Tulang Bawang Barat ada 2 ruas kegiatan, yaitu ruas jalan Daya Sakti Makarti dan Adidaya Tulang Bawang Barat dan Sungai ya. Kemudian di Lampung Timur ruas jalan Lapangan Maringgai Margasari. Kemudian di Prinsewu ruas jalan Pardasuka Selatan Tanjung Lucia Timur Selatan. Kemudian di Pesisir Barat ada ruas Pekon Bangun Negara Cukup Seluman. Di Lampung Barat ini untuk tempat wisata jalan ruas Pagar Dewa Lumbo. Kemudian di Waikanan untuk ruas Negeri Baru Simpang 3 dan di Lampung Utara ruas Keramat Teluk Seri Widodo. Jadi ada 10 ruas jalan yang tersebar di kabupaten kota dan ini tentunya perimbangan sudah sesuai untuk kewenangan penanganan jalan di provinsi maupun di kabupaten kota. Prinsipnya sudah sesuai dan berimbang untuk kewenangannya.
Berikut ini ada Erafone Mega Store di Mall Kartini yang memberikan cashback hingga 2 juta rupiah untuk pembelian handphone. Bagi yang sudah menunggu kehadiran Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab 9, dan Galaxy Smartwatch 6 seri sekarang tidak perlu menunggu lagi. Karena produk terbaru dari Samsung ini sudah bisa di-pre-order di Erafone Mega Store Mall Kartini mulai dari 26 Juli hingga 17 Agustus 2023. Store leader Erafone Mega Store Mall Kartini, Obi, mengatakan bagi yang pre-order ada promo cashback hingga 1 juta atau gratis 2 kali cicilan jika melakukan pembayaran dengan kartu kredit BCA, BNI, BRI, BSI, Bank Mandiri, Bank Sim Niaga, Bank UUP, Bank DSB, dan Citibank. Promo lain ada cashback hingga 2 juta rupiah untuk pembelian handphone apapun dengan berlangganan paket Indosat Prime 150 kali 24 jam yang berlangsung hingga 17 Agustus 2023. Cashback iPhone hingga 2 juta dengan berlangsung paket dan berlangganan paket Indosat 150 kali 24 yang berlangsung hingga 15 Agustus 2023. Setiap pembelian Realme 11 Pro Plus 5G akan mendapatkan gratis Realme Buds T100 yang tersediaannya masih ada. Jika PO atau pre-order Oppo Reno 10 series dari tanggal 20 Juli hingga 14 Agustus akan mendapatkan gratis Oppo Enco Buds, Oppo Buds atau wireless speaker. Selanjutnya ada promo cicilan 0% dan free 1 kali cicilan jika kredit melalui Home Credit Indonesia hingga tanggal 10 Agustus. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.